بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku seiman, seakidah yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih berikan kepada kita bimbingan untuk terus berada di atas jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Mudah-mudahan kita berada di atas jalan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membahas tentang ciri orang yang mengharap rahmat Allah, yaitu adalah banyak beristighfar, banyak bertobat dan banyak berinabah. Sebagai ciri orang itu beristighfar, bertobat dan berinabah, dia berusaha memperbaiki amal-amal agamanya. Dia menseleksi mana yang benar, mana yang salah. Bila salah dia tinggalkan, bila benar dia terus kerjakan dan diperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Itu ciri beristighfar. Selain beristighfar, orang yang mengharap rahmat Allah itu berhijrah. Dia pun dengan kuat meninggalkan mana yang Allah larang, mana yang Allah tidak perintahkan, dan dia beralih kepada apa yang Allah perintahkan. Karena pada hakikatnya hijrah itu adalah mempertahankan tauhid, mempertahankan keislaman, mempertahankan keimanan. Maka yang tidak masuk ke dalamnya kita tinggalkan. Itu hijrah. Nah, dan yang ketiga adalah berjihad, ya. Berjihad pada hakikatnya kelanjutan dari hijrah. Karena Rasulullah pernah bersabda, la hijrata ba'da fathi. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah Makkah ini dikembalikan oleh Allah kepada Rasul dan para sahabat, alias menjadi pusat Islam. Seperti itu hingga hari kiamat. Rasul mengatakan tidak ada hijrah lagi, tapi walakin jihad, yang ada jihad. Berarti yang harus kita pahami, jihad adalah kelanjutan atau hijrah itu sendiri. Ya, jadi tanda orang yang mau hijrah, maka Rasulullah memberi kesempatan, lakukanlah jihad. Karena pada prinsipnya baik hijrah ataupun jihad adalah membela agama Allah.
liyakuna din kulluhu lillah, menjadikan agama ini sepenuhnya milik Allah. Apa maksudnya? Tidak ada yang ditaati kecuali Allah, ya. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan tidak boleh ada kesyirikan. Itulah menjadikan agama sepenuhnya milik Allah, yang merupakan intisari dari hijrah dan dari jihad. Nah, sekarang yang sedang kita bahas adalah jihadnya, ya. Perincian dari jihad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah alhamdulillah dengan jihad ini, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dan ulama menjelaskan, karena jihad ini arti secara bahasa mencurahkan segenap kemampuan untuk mempertahankan sesuatu. Ketika digunakan jihad ini dalam istilah syariat Islam, maka adalah mencurahkan segenap kemampuan diri kita, baik dengan diri kita sendiri, pemikiran, harta dan benda. Untuk apa? Untuk tadi, untuk menjadikan agama Allah ini sepenuhnya milik Allah. Dan ketika bicara jihad, bicara perlawanan, berarti ada yang dilawan. Yang dilawan itulah musuh. Nah, alhamdulillah dari ayat-ayat dan hadis-hadis, Allah mengkategorikan musuh-musuh tersebut kurang lebih ada 3 kategori, ya. Satu adalah hawa nafsu, ya. Kita lebih menyebut banyaknya dengan istilah hawa nafsu. Kalau dalam Al-Quran lebih ke hawa. Itu yang pertama yang sudah kita bahas walaupun singkat, ya. Nanti yang berikutnya adalah jihad melawan syaitan. Dan nanti yang ketiganya jihad melawan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan menurut penjelasan ulama dari hadis, bahwa musuh berupa jin, berupa manusia, ya, ini lebih apa namanya? Lebih dahsyat, ya, daripada jin sebenarnya, ya. Jadi setan berbentuk manusia ini lebih bahaya daripada setan yang berbentuk selain manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, mereview sedikit. Kemarin kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa untuk melawan musuh yang berupa hawa, ya, yang berupa hawa atau hawa nafsu, itu tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Dan seperti apa ciri-cirinya atau kriterianya? Nah, menuntut ilmu ini akan dinilai jihad. Nah, jadi teman-teman duduk di majelis ilmu, ya, akan diberi nilai oleh Allah jihad. Sementara jihad luar biasa pahalanya, ya. Teman-teman sudah dengar sendiri ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, adakah amal yang pahalanya nilainya sebanding dengan jihad? Rasulullah menjawab, kalian tidak akan mampu. Ya, sahabat bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ada tidak amalan yang nilainya sebanding dengan jihad? Rasulullah menjawab begitu lagi, kalian tidak akan mampu. Ya, sahabat dengan begitu penasarannya. Nah, ini menunjukkan semangat jihad, ya. Ini menunjukkan semangat jihad. Ruh jihadnya kuat. Bertanya lagi. Rasulullah menjawab, kalian tidak mampu. Namun Rasulullah kemudian menjelaskan, seakan-akan kalau kalian tetap punya semangat jihad, nah, dan ingin tahu amalan yang bisa nilainya sama dengan jihad adalah orang itu ketika ada orang yang jihad, seorang itu yang ingin nilainya sama dengan orang yang jihad, dia sholat, dia puasa, dia tidak berhenti sholat dan puasanya sampai orang yang jihad tadi pulang kembali ke tempatnya. Teman-teman bisa bayangkan kalau orang yang akan berperang di medan perang berangkat hari Ahad misalnya, perjalanan kaki misalnya sampai seminggu,
Perangnya di sana 2 hari misalnya, pulang lagi seminggu, tinggal dihitung berapa hari. Nah, orang yang amalnya disebandingkan dengan jihad, dia sholat nonstop dan puasa nonstop. Kuatkah teman-teman? Puasa terus selama si mujahid ini belum pulang kembali ke tempatnya, dan dia pun terus sholat puasa tidak berhenti, dan sholatnya lama, bukan salam bangkit lama karena bacaannya yang panjang. Jadi bukan salam bangkit, bukan seperti itu. Lama berdirinya karena bacaannya yang panjang. Jadi bukan pendek-pendek salam lagi, pendek salam, bukan seperti itu. Dan dia dalam keadaan berpuasa. Padahal yang namanya puasa wisol, puasa tanpa buka nggak boleh. Tapi karena ini untuk memberi gambaran betapa besar nilai jihad, seperti itulah kalau kalian ingin punya pahala sebanding dengan jihad, begitu yang harus kalian lakukan. Puasa dan sekalian bersolat non-stop sampai si mujahid pulang kembali ke tempatnya. Nah teman-teman, Allah maha tahu dan tahu kelemahan kita. Maka Allah sampaikan kepada Rasulnya untuk umat akhir zaman ini yang kemungkinan tidak mendapati medan perang, tapi tetap ingin berjihad dan tumbuh di dalam dirinya semangat jihad, maka inilah menuntut ilmu, dengan catatan ilmu yang dituntut adalah ilmu syar'i. Ya. Ilmu syar'i itu ilmu yang membuat kita kenal akhirat, ya. Takut ancaman-ancaman Allah baik di dunia, di kubur, dan terlebih di akhirat, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan ilmu syar'i juga caranya yang dilakukan dengan tafaqquh. Ya. Tafaqquh, ini tafaqquh teman-teman. Nah, ini tafaqquh. Mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Hadis dan Al-Qur'an. Hadis jumlahnya banyak. Kita bertanya, sudah berapa hadis kita beramal? Ya, sudah berapa hadis kita pelajari, kita pahami sampai kita seperti yang dalam definisi tafaqquh. Ya. Jadi tafaqquh adalah mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian memahaminya, kemudian mempraktekannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian memberi peringatan kepada diri sendiri serta orang lain agar tidak melakukan pertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang masih kita dapati di masyarakat, pertentangan yang masih banyak. Ya. Jadi lebih berat menerima yang dari Rasulullah. Jadi banyak menolaknya apa yang dibawa Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah begitu mudahnya. Giliran dari Rasulullah banyak mikir-mikir dulu. Nah, inilah kenapa demikian, karena tidak tafaqquh. Ya, karena tidak tafaqquh. Tapi kalau sudah tafaqquh, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Mengapa? Karena ini perintah Allah. Ini perintah Allah tafaqquh ini. Jadi ketika tidak tafaqquh, akan Allah berikan keberatan-keberatan untuk menerima kebenaran. Makanya bertafaqquh serta memberi peringatan kepada diri sendiri dan yang lain agar takut akan azab Allah. Jadi ciri orang yang takut azab Allah tadi di awal tadi, banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak berinabah. Buktikan dengan apa? Seakan-akan dia mendaftar, menseleksi mana amal-amal selama ini yang sudah saya kerjakan. Diseleksi kembali, ini benar, kerjakan. Oh ini salah, tinggalkan. Oh ini kurang, sempurna, sempurnakan. Itu namanya bertafaqquh. Hasil akhirnya seperti itu. Tapi kalau istighfarnya luar biasa, tapi kebidaannya tetap saja dijaga, itu tidak tafaqquh, dan itu tidak hijrah, dan itu tidak jihad. Ya, tidak hijrah, tidak jihad, tidak tafaqquh. Kalau bagaimana? Istighfarnya jalan, tapi amal-amalannya tetap saja yang bid'ah-bid'ah. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi tafaqquh itu seperti ini. Ya.
mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul SAW, kemudian memahaminya, kemudian mempraktekannya, kemudian mendakwahkannya. Maksudnya menyebarluaskannya. Ya. Kita menumbuhkan keinginan di dalam diri kita agar apa yang sudah kita ketahui, kebenaran yang kita ketahui juga ingin diketahui oleh saudara kita sesama muslim dan ingin diamalkannya bareng-bareng. Nah, ini mendakwahkannya. Kemudian memberi peringatan kepada diri sendiri. Artinya kalau sudah bicara peringatan, bicara yang akan merugikan diri. Ya. Yang akan merugikan diri itu peringatan. Jangan kerjakan ini saudaraku, ini bid'ah, ini tidak contohnya. Itu peringatan namanya. Takutlah akan azab Allah di dunia, di kubur, di akhirat. Takutlah kalau sampai kita tidak dimasukkan. Itu namanya peringatan. Segala sesuatu yang akan merugikan diri kita dan siapapun itu namanya peringatan. Ya. Makanya Rasulullah diperintah dua, menjadi nadhiro, memberi peringatan, wa basyiro, kabar gembira. Ya. Apapun yang ada dalam ayat, hadis tidak lepas dari busyra wa nadhir. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kemudian memberi peringatan kepada sendiri serta orang lain agar tidak melakukan pertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta memberi peringatan kepada diri sendiri dan yang lain agar takut akan azab Allah. Nah, kembali. Jadi menuntut ilmu akan dinilai jihad jika yang kedua ini lakukan dengan tafakkur, bukan asal saja. Bukan asal saja ya. Karena sudah tafakkur, sudah tadi, sudah bisa membina diri kita, membangun diri kita, ya, punya rasa takut kepada Allah dengan beramal yang soleh, meninggalkan yang salah. 3, tujuannya adalah menjadikan agama sepenuhnya milik Allah, yaitu untuk taat kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ya. Di akhir zaman ini kata Rasul, sayati zamanun, akan datang satu masa di mana nanti yatajalasun wa yatakhallaquna fil masajid, akan masjid ini akan banyak dipenuhi oleh orang-orang. Yatakhallaqun, mereka kumpul-kumpul. Walaysat min himatihim illa dunya. Tapi sayang kata Rasulullah, yang tumbuh di dalam diri-diri mereka cuma dunia, bicara dunia, keinginan, jadi bukan akhirat. Apa kata Rasulullah? Fala hajata lahum, maka Allah enggak butuh ke mereka. Fala tujalisuhum, maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Jadi akan nanti kita dapati masjid-masjid itu isinya orang-orang yang enggak ngerti akhirat. Mereka cuma mengurusin dunia. Nah, kalau nanti kita mendapati seperti itu, apa kata Rasul? La tujalisuhum, jangan duduk-duduk bersama mereka, karena Allah enggak butuh ke mereka. Itu akan terjadi, teman-teman ya. Jadi dengan tafakuh inilah insya Allah berarti kita dalam bimbingan Allah. Kemudian keempat, tidak mencari dunia. Nah, ini dia. Jadi kita mencari ilmu agama, ilmu syar'i bukan untuk mencari dunia. Seperti apa? Mencari kekayaan, ya, mencari popularitas, terkenal dan sebagainya. Ya. Termasuk ini tidak membodohi orang yang bodoh. Nah, ini juga dunia tujuannya, ya. Seperti jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, kita jangan melihat dan jangan menganggap yang di depan kita ini orang-orang bodoh, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita anggap mustami' ini, audiens ini orang-orang yang tidak tahu, tidak boleh. Kalau itu yang ada dalam benak penyampai, maka akan tumbuh di dalam dirinya membodohi orang. Kalau sudah membodohi orang, itu juga bagian dari mencari dunia. Ya, mencari dunia. Kemudian 6, tidak untuk perdebatan, tidak untuk berbangga-bangga, juga tidak untuk bersaing dalam berdakwah. Terkadang terjadi di antara kita bersaing dalam berdakwah, ya. Pak banyak audiens, apa banyak berlomba-lomba. Gimana nih caranya supaya banyak jamaah? Itu hati-hati, ya. Hati-hati.
Kalau itu tujuan kita membuka kajian, itu hati-hati, itu masuk juga bisa masuk ke sisi dunia. Tapi yang harus kita jadikan prinsip ketika kita membuka kajian ini dia, ya, berdakwah untuk ta'awun, untuk tolong menolong dalam dakwah. Tadi kesini nih ke yang 3, supaya sepenuhnya agama ini milik Allah. Apa? Taat. Itulah tujuan kita membuka kajian-kajian, bukan untuk bersaing. Wah, di sana mah yang hadirnya sedikit nggak rame. Itu bukan seperti itu. Ya, gampang kalau pengen rame mah pakai dangdut rame. Ya, tiap kajian pasang dangdut rame itu insya Allah. Yakin, saya yakin. Kalau ramenya manusia, ya. Tapi kalau ramenya dihadiri malaikat yang kita tidak melihatnya, inilah, ya, tidak mudah. Ini banyak tantangannya karena al-jannatu huffat bi al-makari. Surga itu diliputi oleh segala sesuatu yang kita tidak suka, ya. Segala nilai-nilai positif untuk ke surga itu ditadzin oleh setan agar kita tidak menyukainya, ya. Aduh, nanti kalau ngaji saya gampang ngantuk. Nah, itu makari, ya. Apa saja mencari alasan agar ilmu itu nggak masuk kepada dirinya, itu makari namanya. Tapi kalau nar huffat bisyahwat, neraka itu diliputi dengan syahwat yang menyenangkan, ya. Seperti itu. Waliyadzubillah, ya. Baik teman-teman. Nah, inilah jika ingin kehadiran kita di majelis ilmu dinilai jihad, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita sekarang lanjut ke jihadus syaitan, ya. Jihad melawan syaitan. Jihadnya sudah tahu, ya. Tinggal syaitannya. Apa itu syaitan? Apa itu syaitan, ya? Bisa jadi mengapa mereka masih tetap beramal yang bid'ah? Karena tidak pernah mencari tahu apa itu setan, ya. Kalau kita terus cari tahu apa itu setan, kita akan bisa meninggalkan yang namanya amal bid'ah, amal yang tidak contohnya. Mengapa? Nah, karena inilah setan. Saya ambil salah satu saja dari kitab tafsir yang insya Allah ini representatif buat kita. Dari tafsir At-Tabari. Ketika kita ingin tahu apa itu syaitan, maka inilah qala Abu Ja'far, wa syaitanu fi kalamil Arab kullu mutamarridin minal jinn wal ins wad dawab wa kull syai'. Abu Ja'far berkata, syaitan atau setan bahasa kitanya di dalam bahasa Arab memiliki arti setiap tindakan atau sifat yang mengajak kepada kedurhakaan, ya. Kalau sifat berarti masih nempel, kalau tindakan berarti sudah aksi. Nah, itu setan, ya. Itu ciri setan. Tapi mengajak kepada kedurhakaan, penentangan, kesombongan, permusuhan, menjauhkan diri dari yang hak, yang dilakukan oleh ini dia jin itu sendiri yang menjadi sumbernya, manusia yang terpapar, dan yang lainnya, ya, benda-benda hidup atau mati yang Allah berikan kepada kita, itu bisa jadi syaitan alias menjadi fasilitas, ya. Nah, teman-teman, jadi di dalam bahasa Arab kata Abu Ja'far, tentunya beliau seorang ulama, memberitahukan kepada kita tentang pengertian setan di dalam bahasa Arab seperti ini. Setiap tindakan, ya, berarti aksi, gerakan, kemudian sifat itu sendiri yang tumbuh, yang kelihatan, namun aksi dan gerakannya itu tertentu. Apa? Lebih cenderung kepada sesuatu yang merusak, ya, merusak. Baik merusak secara duniawiyah, terlebih masalah ukhrawiyah,
Nah, inilah syaitan teman-teman. Nah, jadi kita berusaha untuk membersihkan dari diri kita kedurhakaan alias penentangan, ya. Penentangan, kesombongan, permusuhan. Itu kita hindari hal-hal yang seperti ini. Nah, teman-teman, dijelaskan dari ayat-ayat apa yang Allah firmankan tentang setan. Nah, di dalam ayat-ayatnya, setan itu musuh yang nyata. Jadi judulnya setan itu aduwwun mubin. Ketika kita membaca, mendengar kata setan adu mubin, apa yang harus kita pahami? Inilah teman-teman rinciannya. Ketika kita mendapati inna syaitana misalnya lakum aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata buat kalian, apa yang harus kita pahami? Ini dia teman-teman. Setan itu mengajak kepada fahsya dan mungkar. Kalau kita globalkan, dosa itu terdiri dua, fahsya mungkar. Secara global, secara ijmal terdiri dua, fahsya mungkar. Kemanapun kita lari, kemanapun kita menghindar, tidak akan lepas dari dua sumber dosa ini, fahsya mungkar, fahsya mungkar. Kemanapun teman-teman. Ya. Nah, berarti kita harus cari tahu apa itu fahsya, apa itu mungkar. Dan ini sudah sering disebut-sebut. Kalau fahsya adalah dosa-dosa yang di luar tata cara ibadah. Kalau mungkar berkaitan dengan tata cara ibadah. Nah, kita dimanapun tidak akan lepas dari ini. Ya. Sedangkan kita kalau ingat ayat yang merupakan intisari dari kehidupan kita, itu kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Berarti full dimanapun kita berada harus beribadah. Nah, berarti apa yang bertentangan namanya mungkar. Ya, semua perbuatan yang tidak bernilai ibadah itu jadi mungkar. Nah, makanya dimanapun kita berada, kita tidak akan lepas dari gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan fahsya dan bisa menimbulkan kemungkaran. Tidak akan lepas dari dua hal ini teman-teman. Ya. Kemudian setan juga mengajak kepada maksiat, menghalangi kepada taat. Maksiat itu aso itu menentang. Ya. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Umatku semua masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Rasulullah ditanya, waman ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggan, yang nggak masuk surga? Man ata'ani, yang taat kepadaku masuk surga. Waman aba, dan yang gimana? Man ata'ani dakhala jannah, waman asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, dan yang asani, yang ini menentangku, aba. Berarti maksiat, aso itu lawannya taat. Ya, jadi kalau kita ingin tahu kita dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan, lihat aja definisinya. Kalau taat adalah beribadah dengan benar alias tauhid dan dibuktikan dengan mencontoh Rasul, itu berarti taat. Ketika kita tidak beribadah mencontoh Rasul, walaupun katanya saya sedang mentauhidkan Allah, tidak bisa disebut taat, berarti itu maksiat. Ya, nah kalau sudah maksiat, inilah mungkar. Ya, inilah mungkar namanya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi maksiat menghalangi kepada taat. Kemudian mengajak kepada kebencian, permusuhan, baghdha wal adawah, ya. Kebencian menimbulkan adawah, permusuhan. Kemarin kita sudah tahu, kalau sudah bicara permusuhan apa? Bicara hal-hal yang akan menjadikan kerusakan apapun, ya, yang terutama dalam masalah agama. Karena itulah target utama, ya, kerusakan yang dimulai dengan kebencian dan permusuhan, yang itu dihembus-hembuskan oleh syaitan, ya, seperti itu. Teman-teman, kemudian
Mengajak kepada yang batil. Batil itu batal. Batal berarti nggak jadi. Ya, batal itu berarti nggak jadi. Teman-teman sholat, ya, sholat di tengah perjalanan teman-teman buang angin, teman-teman tetap aja sholat, itu namanya sholatnya batal. Ya, sholatnya nggak jadi, nggak punya nilai. Ya, mungkin di samping tidak dapat pahala juga nggak punya, alias sholatnya nggak ada. Ya, memang ada yang dia tetap secara praktek sah tapi nggak dapat pahala, ada juga. Selama teman-teman tidak buang angin alias tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, tapi ternyata dari sisi lain pahalanya nggak dapat. Nah, tadi teman-teman melakukan sholat, rukunnya kurang pas misalnya, ya, baca Al-Fatihahnya salah-salah, ya, secara sah mungkin sah, ya, dia ruku melakukan secara sah, ada ruku, dia lakukan ruku tapi rukunya cepat. Nah, mungkin secara sah, yang penting sahih ada ruku kok, cuma rukunya tidak memenuhi persyaratan, akhirnya nggak dapat nilai. Atau puasa, teman-teman puasa, ciri puasa nggak makan nggak minum secara fisik, tapi selama puasa dia tidak sholat, sah nggak puasanya? Sah, tapi nggak dapat pahala. Ya, tidak batal secara aturan fisiknya, tapi tidak dapat pahala. Seperti itu teman-teman. Nah, ini batil itu artinya jadi gugur sama sekali, ya. Dan menghalangi yang hak. Hak itu lawan dari batil, ya. Hak itu lawan dari batil. Bagaimana kalau ingin mengetahui yang hak, kebenaran? Sombong itu adalah batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Kebenaran itu ma qala Allah wa ma qala Rasul, ya. Wa ma qala sahabat atau fa'ala sahabat. Itu berarti yang hak, ya. Berarti selain dari apa maqala Allah wa maqala Rasul wa ma fahima sahabat, itu batil. Seperti itu teman-teman. Kemudian mengajak kepada bakhil, ya, mengumpulkan harta. Ciri dari bakhil adalah mengumpulkan harta dan kemudian malas bersedekah. Nah, jadi kalau teman-teman sukanya mengumpul harta, mau berinfak tuh sulit sekali, itu tandanya bakhil, ya. Jadi ciri bakhil itu ditandai dengan mengumpulkan harta, ya. Akhirnya malas bersedekah. Kemudian mengajak kepada kebodohan. Nah, benci kepada ilmu. Biasanya orang bodoh benci kepada ilmu, ya. Jadi kalau kita ini gak suka belajar tapi tidak tahu hakikatnya dipelajari, itu biasanya tumbuh di dalam dirinya kebencian kepada ilmu, ya, seperti itu. Akhirnya lihat orang yang beramal yang benar, itu kok begitu ya, beda. Itu. Padahal itu kebodohan, ya. Dan dia tidak sadar kalau tidak ada mengingatkan, dia itu sedang membenci, ya. Kemudian mengajak kepada bermegah-megahan, berpoya-poya, bersenang-senang, ya. Semangat kepada dunia dan malas kepada akhirat. Mengajak malas kepada kebaikan atau menunda-nundanya, nanti aja, begitu ya. Kemudian mengajak kepada futur dari kebaikan, alias futur itu tadinya semangat, lemah, itu namanya futur, ya. Dan itu pasti dirasakan oleh semua yang berbuat ma'ruf. Teman-teman ngaji terus, saya pengen kau istirahat sekali-kali. Itu putus sebenarnya. Gak apa-apalah sekali-kali istirahat. Padahal 1 jam istirahat lumayan ilmu yang dibuang. Itu namanya futur. Dan itu memang proyek setan, ya, agar manusia itu futur, ya. Karena dengan futur, kata Rasulullah, setiap manusia ini mengalami futur. Barang siapa ketika masa futurnya ke sunnah, dia selamat. Dan barang siapa ketika futurnya ke ghairi sunnah, halaka, hancur. Seperti itu teman-temannya. Jadi proyek setan adalah bagaimana agar kita ini mengalami futur. Mengajak kepada menyanyiakan waktu. Innal insana fi khusrin
Allah bersumpah dengan masa. Masa itu waktu. Ya, waktu yang Allah ciptakan dijadikan oleh Allah sebagai alat sumpah. Wal 'asr, demi masa. Nah, ketika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita ini sedang berada dalam perangkap setan. Mengajak kepada makar. Makar itu rencana yang tersembunyi tapi buruk. Ya, jadi makar itu rencana yang tersembunyi tapi buruk. Diam-diam, gitu, seperti itu. Ya. Kemudian mengikuti hizb. Hizb itu hizb. Ini harusnya pakai zai ya. Kelompok atau asobiyah. Seperti itu. Mengajak kepada, jadi dakwahnya mengajak kepada kelompok, ikut kelompok, ya, bukan kepada menegakkan kalimat Allah. Seperti yang sudah dalam Tafaqquh Fiddin. Mengajak kepada bid'ah, menghalang kepada sunnah. Mengajak manusia menjadi wali-walinya, mengajak wali-walinya ke neraka. Nah, itu teman-teman. Jadi wali adalah maknanya dua, mahbub wal muhib. Jadi kalau disebut wali itu maknanya dua teman-teman. Mahbub berarti yang dicintai, atau al muhib yang mencintai. Jadi kalau wali setan adalah yang mencintai setan dan dicintai setan. Nah, begitu. Jadi setan berusaha menjadikan manusia itu wali dia, dicintai oleh dia, dan manusia cinta dia. Nah, kalau sudah menjadi wali setan, berarti menjadi tangan kanan setan. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi ahlu bid'ah ini yang sulit diingatkan bisa jadi masuk ke wali-wali setan. Ya, kenapa? Karena mengajak kepada penentangan. Ya, seperti itu. Setannya tinggal duduk saja, alias jin. Ya, jin sumber setannya tinggal duduk aja, ongkang-ongkang. Kenapa? Sudah punya anak buah. Wal'iyadzubillah, teman-teman ya. Nah, jadi dan sebagainya. Jadi kalau kita cari masih banyak ya yang Allah terangkan dalam firman-Nya tentang kriteria-kriteria setan. Baik. Jadi bagaimana melawan setan? Karena banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh setan ini. Kita mencari pertanyaan dan juga mencari jawaban. Bagaimana melawan setan? Karena jihad intinya melawan, ya, melawan dengan segenap kemampuan. Jawabannya, melawan setan adalah dengan satu, mengenal kata syubhat dan mengenal kata syahwat. Yang keduanya adalah pintu masuk menuju maksiat. Jadi dari sekian trik yang dilakukan oleh setan, pintu masuknya dua teman-teman, syubhat dan syahwat. Jadi kalau kita tidak mengenal dua pintu masuk ini, kita bisa kecolongan terus. Ya, inilah dua pintu masuk yang dibuat oleh setan untuk membinasakan kita. Apa itu? Pintu masuk yang disebut dengan syubhat dan pintu masuk yang disebut dengan syahwat. Seperti itu. Jadi kita harus kenali apa itu syubhat, apa itu syahwat. Dan insya Allah semua yang hadir teman-teman sudah tahu. Ya. Kemudian yang keduanya, menumbuhkan semangat mencari ilmu syar'i, semangat mengamalkannya serta mendakwahkannya. Kembali ke Tafaqquh Fiddin tadi. Nah, baik teman-teman, untuk memperjelas bagaimana perlawanan yang harus kita lakukan dalam melawan setan ini, yang pintu masuknya dua adalah syubhat dan syahwat. Nah, inilah berikutnya. Jadi setan itu intinya ingin menjauhkan siapapun dari yang hak, ib'ad anil haq. Ya. Itu intinya setan, ib'ad anil haq, menjauhkan siapapun, bahkan dirinya sendiri dari yang hak, dari Allah. Nah, gitu ya. Menjauhkan dirinya dari Allah, dari syariat Allah. Nah, melalui pintu syahwat dan pintu syubhat. Nah, ini teman-teman skemanya. Ketika kita ingin paham apa itu syahwat, apa itu syubhat, seperti ini. Jadi di dalam diri kita tidak akan lepas terkait dengan keinginan, ya,
Yang sifatnya ruhani itu ada dua, keinginan yang bersifat syahwat dan keinginan yang bersifat syubhat. Ya, keinginan itu perasaan tersembunyi dan itu amalan batin, ya, amalan batin. Nah, apa itu syahwat tadi? Kalau sudah syahwat, yang harus kita rasakan itu kaitannya dengan fahsya. Ya. Fahsya itu apa ini? Semua perbuatan dosa yang tidak ada hubungannya dengan tata cara ibadah, itu fahsya. Ya. Kita mencaci, kita memaki, kita menggunakan mata untuk melihat hal yang Allah tidak suka, itu fahsya. Kita mendengar kepada hal-hal yang Allah juga tidak suka, itu fahsya. Kita memakan, ya, apa-apa yang Allah haramkan, itu fahsya. Ya, pokoknya semua yang bersifat fisik, ya, seperti itu, dan ternyata di luar pahala alias tidak bertujuan mendapat pahala, itu secara garis besar fahsya namanya. Ya, kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, dalam obrolan timbul caci maki, tagibah, itu fahsya. Nah, kalau sudah fahsya, apa akibatnya, dampaknya? Ini dia, merusak amal sendiri. Ya, merusak amal sendiri. Kita sudah sholat, sholatnya benar, dapat pahalanya banyak, tapi nanti dinodai oleh fahsya, kita menggibah, ya, itu berarti dinodai sholatnya, jadi amal sendiri jadi rusak. Karena kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholat itu sudah benar, seharusnya bisa mencegah perbuatan mungkar dan fahsya. Artinya bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang bid'ah tadi, dan juga berusaha untuk menahan diri dari yang fasad. Nah, kalaupun terjadi dia segera taubat, itu insya Allah berarti masih bermanfaat sholatnya. Tapi kalau dia melakukan fahsya nyaman-nyaman saja, bisa jadi walaupun benar sah sholatnya, tapi nanti jadi berkurang nilainya. Alias ketika fahsya merusak amal sendiri, ya, merusak amal sendiri. Nah, bagaimana kalau mungkar? Melalui pintu syubhat muncullah kemungkaran, alias kebid'ahan, atau melakukan ibadah-ibadah yang kita sudah tahu itu ada caranya, tapi kita tidak melakukan sepenuhnya dengan caranya tadi. Contohnya teman-teman ketika sholat, sudah tahu ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada wajib-wajib sholat, tapi tidak dipedulikan, itu bisa masuk mungkar. Ya, jadi dalam sholat kita harus mengenal syarat sah sholat apa, rukun-rukun sholat apa saja, wajib-wajib sholat apa saja, sunnah-sunnah sholat apa saja, tidak diperhatikan. Atau yang dua diperhatikan, syarat diperhatikan, wajib rukun diperhatikan, tapi sunnah diremehkan. Sunnah ini bisa jadi akan menimbulkan kita ini fahsya, ya, mengakibatkan kita ini berbuat fahsya. Ya, kenapa? Karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang kaitannya dengan ibadah secara benar. Akhirnya kita karena meremehkan hal-hal yang sunnah, muncullah pada diri fahsya, alias kurang mau menjaga dan kurang mau semangat memperjuangkan nilai, mendapatkan pahala-pahala untuk kita sendiri. Nah, jadi mungkar adalah semua perbuatan dosa yang hubungannya dengan tata cara ibadah. Baik melakukan ibadah yang dibuat atau melakukan ibadah namun tata caranya tidak sepenuhnya mengikuti apa yang sudah ditetapkan, itu juga masuk ke dalam mungkar. Nah, apa dampaknya teman-teman? Merusak syariat. Jadi kalau sudah mungkar merusak syariat, ya. Kalau ibarat dunia pendidikan, kurikulumnya dirusak. Kalau kurikulum dirusak gimana?
berjalan sebuah lembaga pendidikan, tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena kurikulumnya dirusak. Ya. Kurikulum ada tapi nggak dipakai, nggak bermanfaat, tidak akan memberikan output yang benar, nggak memberikan alumni yang benar, nggak. Kenapa? Kurikulumnya dirusak. Nah, jadi bahayanya syubhat ini lebih besar sebenarnya dibanding dengan syahwat. Pelaku-pelaku bid'ah ini berarti syubhatnya besar. Ya, syubhatnya besar. Pelaku-pelaku bid'ah ini syubhatnya besar. Kenapa? Merusak syariat. Beda dengan syahwat, merusak amal sendiri. Kurikulumnya tetap utuh. Cuma dia merusak amal-amal yang dia hasil kerjakan dari kurikulum tadi. Jadi dinodai oleh syahwatnya. Ayo teman-teman ya. Jadi sekali lagi, pintu masuk besar setan adalah dua, syahwat dan syubhat. Syahwat menimbulkan fahsya, syubhat menimbulkan mungkar. Syahwat adalah semua perbuatan dosa yang tidak ada hubungannya dengan taatan ibadah, alias keinginan dunia, kepuasan diri, ya, kepuasan fisik. Tapi itu bisa merusak amal sendiri, ya. Teman-teman habis sholat ini melakukan fahsya, akhirnya tercoreng lagi. Walaupun bisa jadi pahalanya tetap utuh, tapi akhirnya antara pahala yang sudah diperoleh dengan dosa jadi bisa sebanding, gitu maksudnya, ya. Tadinya nggak ada dosa, udah bagus di pahala sholat dapat 100 dari Allah, dosa. Akhirnya mau dimasukkan surga ditimbang dulu. Wah, ternyata kejahatan dari fahsyamu banyak, akhirnya mempengaruhi. Nah, itu teman-teman ya. Sedangkan syubhat adalah menghasilkan kemungkaran alias kebid'ahan, dan ini merusak kurikulum Allah. Gimana? Merusak kurikulum Allah, parah kan? Berarti betapa beraninya orang ini. Allah yang membuat kurikulum dirusak, wa'iyadzubillah. Makanya bahayanya lebih besar, wa'iyadzubillah. Nah, untuk lebih menjelaskan teman-teman, jadi syahwat, keinginan diri kepada hal-hal yang bersifat duniawiah atau kesenangan fisik, atau keinginan diri kepada sesuatu yang berakibat ketercelaan. Pokoknya syahwat itu ujung-ujungnya tercela, baik tercela saat itu atau nanti tercela setelah kita dimatikan oleh Allah. Nah, itu ketercelaan dan penyesalan yang tidak ada obatnya, ya, itu syahwat, ya. Sedangkan syubhat adalah bercampurnya antara yang hak dan yang batil. Tadi sudah jelas, hak adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma fahimus sahabah. Apa yang disabdakan Allah, difirmankan Allah, disabdakan Rasul, dan dipahami sahabat. Itu adalah hak, ya. Atau hak adalah sesuatu, syubhat adalah sesuatu yang belum jelas. Syubhat adalah sesuatu yang belum jelas, diketahui halal haramnya, boleh tidaknya atau hak dan batilnya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan penjelasan dari seseorang, teman-teman bertanya-tanya, belum paham, itu masih syubhat namanya, ya. Belum paham dan teman-teman masih bertanya-tanya, itu syubhat namanya, ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi perbedaan syahwat dan syubhat adalah seperti ini. Nah, untuk menjelaskan teman-teman tentang syubhat dan syahwat, lihat berikut ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hadh. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Inilah syahwat. Ya, syahwat dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan oleh dirinya duniawiyah. Jadi syahwat itu keinginan yang bersifat duniawiyah, ya.
fisik. Nah, ya, dirasakan oleh ruhani tapi dari fisik. Yaitu wanita-wanita, ya. Wanita senang kepada laki-laki, laki-laki senang kepada wanita, itu syahwat, ya. Kepada anak-anak, pengen punya anak, itu syahwat, ya. Saya pengen punya anak laki-laki ini, nah itu syahwat. Oh, kalau saya pengen anak perempuan, itu syahwat, ya, seperti itu. Pengen harta, oh, saya pengen punya mobil ini, lagi nabung, itu syahwat, ya. Saya pengen makan ini, saya pengen jalan-jalan ke sini, itu syahwat semuanya. Pokoknya yang bersifat fisik dunia, ya, itu namanya syahwat, ya. Emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itu semua syahwat. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, maksudnya apa? Allah tidak melarang dengan syahwat ini, tapi syahwatnya harus dijadikan yang bermanfaat. Ya, teman-teman masih ingat di dalam diri kita ada 3 nafas, ya. Ada nafsu al-ammarah bisu, ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, yang Allah inginkan, walaupun kita cinta kepada wanita, anak dan sebagainya, kata Allah itu kesenangan dunia, dan di sisi Allah lah ke tempat kembali yang baik. Maksudnya, jadikanlah keinginan kalian, wahai hamba-hambaku, terhadap dunia kalian tetap bermanfaat untuk akhirat kalian. Nah, begitu, maka nanti berada di nafsu mutmainnah. Ya, kalau tidak berada di nafsu mutmainnah melalui lawamah, berada di ammarah bisu. Inilah yang dimaksud. Kalau syahwat ini hanya untuk kepentingan dunia saja, ini berada di nafsu ammarah bisu. Ya. Tapi kalau kita punya mobil, punya ini untuk akhirat kita, itu masuk ke nafsu mutmainnah. Kalau tidak demikian, masuk ke ammarah bisu. Ini yang Allah maksudkan, ya. Kalau keinginan, kecenderungan yang kuat terhadap dunianya menjauhkan diri dari akhirat kita, ini namanya nafsu ammarah bisu. Inilah syahwat yang sebenarnya, yang ini, ya, yang ini. Tapi kalau syahwat yang ini bisa dinetralisir, ya, dijadikan buat akhirat kita dengan menumbuhkan di dalam diri kita apa? Zuhud dan wara, selamat. Kenapa? Karena ketika zuhud adalah kita memikirkan nilai positif dari dunia buat akhirat, itu zuhud. Sedangkan wara memikirkan bahayanya dari dunia buat akhirat. Nah, ini harus ditumbuhkan. Sekali lagi, untuk bisa merasakan kita ini syahwatnya ammarah bisu atau mutmainnah, maka tadi kita berusaha menumbuhkan sifat zuhud di dalam diri kita. Zuhud adalah kita memikirkan nilai-nilai positif dari dunia kita untuk akhirat kita, ya. Jadi setiap kali kita mau bertindak dengan dunia, kita mikirkan harus dapat pahala, harus dapat pahala, harus dapat, itu zuhud namanya. Wara berpikir bahayanya. Apa bahayanya? Nah, hindarkan, itu wara. Inilah untuk mengetahui apakah kita dikuasai oleh syahwat atau bukan syahwat, ya. Ketika tidak dikuasai syahwat, berarti maksudnya adalah syahwatnya bisa dinetralisir dan berada di nafsul mutmainnah. Kalau tidak, ammarah bisu. Berikutnya teman-teman, lihat hadis ini, ya. Hadis ini bicara subhat. Kalau tadi ayat bicara syahwat, kalau hadis ini bicara subhat. Nah, untuk mengenal subhat seperti apa? Ya, hadisnya saya bacakan dulu. Anin Nu'man ibn Bashir qala sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'manu bi isba'i ila udhunai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat
la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'al hawla al-hamhima yushiku ay yarta'a fihi al-ala wa inna likulli malakin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat, atau boleh juga saluhat, salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu Muslim. Terjemahnya, dari Nu'man bin Bashir dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nu'man sambil mengisyaratkan dengan dua jari ke telinganya. Jadi saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Begitu ya. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang mustabihat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya. Jadi ternyata banyak manusia yang tidak peduli dengan subhat. Ya. Seperti itu. Tidak dihidupkan hatinya untuk merasa ini benar apa salah ya. Seperti itu. Ini penjelasan benar apa salah ya. Tidak seperti itu. Ada percaya. Seperti itu. Nah, barang siapa menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang sangat dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki wilayah larangan, dan wilayah larangan Allah adalah segala yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging atau darah. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, teman-teman, jadi kalau bicara subhat, bicara pemahaman, bicara ajaran, bicara ilmu, ya. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini ada nikmat duniawiyah. Nah, ketika bicara nikmat duniawiyah ini syahwat. Ketika bicara nikmat ilmu, ini kaitannya dengan syubhat. Ya. Sekali lagi, nikmat Allah secara garis besar dua. Nikmat duniawiyah, fisik, ya. Dan nikmat ruhaniyah, ilmu. Nah, ketika bicara fisik, ini kaitannya dengan syahwat. Ketika bicara dengan ilmu, ruhaniyah, ini kaitannya dengan syubhat. Apa yang kita dapati dari ayat, apa yang kita dapat dari hadis, tapi cara memahaminya salah, itu namanya subhat. Ya. Semua amal-amalan yang hadisnya dhaif, betul ya, dan tidak ada yang bisa mengangkat kedhaifan tersebut, itu syubhat namanya. Ya, jadi kalau syubhat bicara dengan praktek amal agama. Kayak sini lihat. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara syubhat, alias dari ilmu yang tidak benar, dari ilmu yang salah. Barang siapa menjaga, jangan sampai terpapar ilmu yang salah, berarti dia sedang menyelamatkan agamanya. Karena bicara agama, bicara amal yang benar. Ya, kalau amalnya tidak benar, berarti dari ilmu yang tidak benar, berarti dia sedang merusak agamanya dan merusak kehormatan dirinya. Nah, jadi dua teman-teman yang harus kita jaga. Pertama, agama kita jaga, dan jaga kehormatan. Ketika kehormatan ada 4. Ya, apa saja yang 4 itu? Akal kita, nafas kita, keturunan kita, harta benda kita. Dan ini adalah maqasid syariah. Allah ciptakan agama, di dalamnya ada 5 yang harus dijaga dan disebut dengan maqasid syariah. Ya, target yang harus dicapai dalam agama 5.
yaitu hifzuddin, menjaga agama. Nah, ini. Nah, dari sisanya dari yang kita pahami dalam hadis ini, sisanya 4, ya, berkait dengan fisik. Hifzul akal, menjaga akal, hifdzun nafas, menjaga diri kita, hifzu an-nasl, menjaga keturunan kita, dan hifzul mal, menjaga harta benda kita. Jadi 5 maqasid syariah ini adalah yang akan merusaknya adalah syubhat. Ya. Jadi kalau syubhatnya rusak, rusak semuanya. Ya, syahwatnya pun tidak terkontrol. Tapi kalau syubhatnya tidak ada, syahwat akan terkontrol. Begitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi syubhat kaitannya dengan ajaran agama. Salah, syubhat. Belum jelas, syubhat. Beramal dengan salah, itu bisa dikategorikan syubhat. Intinya, barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, dari amalan agama yang salah, berarti dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Nah, teman-teman, ini barang siapa menjaga diri dari terkena syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. Siapa kehormatan? Diri. Diri termasuk di dalamnya akal, ya, nafas dan akal. Kemudian keluarga dan harta benda. Diri, nafas dan akal, karena di dalam dirinya, dan harta benda. Teman, itulah yang harus kita pahami ketika kita bicara syubhat, yang merupakan pintu besar masuknya syaitan untuk merusak agama kita. Ketika agama kita rusak, maka diri kita akan rusak, keluarga rusak, ya, harta benda rusak. Wal'iyadzubillah. Sedikit lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita selesai minimalnya untuk langkah pertama. Kayaknya masih banyak, kayaknya nggak selesai teman-teman ya. Minimalnya kita ketahui dulu ayat 16-17. Ini manuver-manuver yang dilakukan setelah syubhatnya diketahui, ya. Ini manuver-manuver setelah kita tahu syubhat, ya, yang dilakukan oleh iblis, ya, yang disebut dengan syaitan. Kata Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ini isinya manuver-manuver dari syaitan, ya, melalui tadi syubhat, ya, dan syahwat. Jadi pintu besar syahwat dan syubhat digunakan nih sekarang oleh iblis sebagai abaljan, nenek moyangnya jin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya sesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan, dan dari kiri mereka. Nah, ya, dari 4 penjuru ini tidak lepas dari syubhat dan syahwat. Dari 2 pintu besar tadi, syubhat syahwat, syubhat syahwat. Nanti kita tinggal mengetahui apakah ini pintu masuknya syubhat atau syahwat, ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyubhat. Iblis berani berkata kepada Allah begitu, ya. Kata iblis, engkau wahai Rabb, mengakui Allah Rabbnya, ya, tapi tidak mau beribadah dengan benar. Mengakui Allah penciptanya. Khalaqtani, kata iblis, khalaqtani min nar. Engkau benar telah menciptakan aku dari wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia tanah. Mengakui, itu namanya rububiyah, ya. Jadi iblis saja mengakui tauhid rububiyah, teman-teman.
Nah, sekarang umat Islam banyak yang gak ada tauhid rububiyah, bid'ah itu. Astagfirullah. Iblis saja mengakui tauhid rububiyah. Khalaqtani itu tauhid rububiyah. Tapi umat Islam sekarang banyak yang menolak, gak ada tauhid rububiyah. Itu bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih kan kata Rasulullah, musuh berupa manusia itu lebih dari ini. Ya, lebih parahnya itu. Iblis aja mengakui, dedengkotnya aja mengakui Allah tuh Robnya. Dengan mengakui khalaq itu tauhid rububiyah. Umat Islam sekarang gak ada tauhid rububiyah, gak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dia teman-teman sedikit saja. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, lihat sedikit saja teman-teman. Habis ini kita tutup dulu. Minimalnya 1. Setan sungguh-sungguh akan menyesatkan manusia dengan syahwat dan syubhat dari 4 arah. Yaitu dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Yang pada dasarnya semuanya bertujuan merusak agama. Jadi intinya agama yang sedang dirusak. Ya, walaupun lewat kekayaan, lewat apapun, itu agama sebenarnya. Ya. Nah, teman-teman, dari depan maksudnya adalah tentang akhirat. Apa maksudnya? Setan berupaya agar manusia ragu atau tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Yaitu tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, tidak ada neraka, tidak ada surga dan lain-lain. Kalau kita tanya kepada saudara kita yang masih melakukan kebid'ahan, Anda percaya akhirat? Percaya. Tapi amal-amalnya masih bid'ah. Itu sama nilainya dengan ini teman-teman. Ya. Walaupun mengakui, iya saya percaya akhirat, saya takut akhirat, tapi ketika melihat amal begitu lagi sama. Dia berarti sudah kena manuver iblis dari arah depan. Wah, saya ini kan supaya selamat akhirat. Wah, zikir. Apa saja diamalkan supaya selamat dari neraka. Padahal justru sedang mengantarkan dirinya ke neraka. Itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai tertipu. Ya, sepertinya benar beramal yang benar, padahal dia sedang mendukung manuver iblis. Ya, jadi dari depan maksudnya adalah tentang akhirat. Setan berupaya agar manusia ragu, tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat, yaitu tidak ada hari kebangkitan, tidak ada pembalasan, tidak ada neraka, tidak ada surga. Di antara tanda-tanda manusia yang berhasil disesatkan dari arah depan adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka beribadah ikut-ikutan atau tanpa ilmu. Mereka tidak mau bahkan berat untuk melakukan muhasabah atau berintrospeksi atau mengevaluasi tentang praktek ibadah yang selama ini mereka kerjakan, yang pada itu salah. Mereka menyanyiakan bahwa mereka meyakinkan bahwa yang mereka kerjakan adalah benar, padahal mereka dihantui rasa takut kepada kebenaran. Jadi teman-teman, orang yang melakukan kebid'ahan itu takut dibawa kebenaran sebenarnya. Ya, itulah teman-teman. Berarti baru 1 dulu ya. Berarti hari ini baru sampai 1 dulu manuver yang dilakukan oleh iblis sebagai bapaknya jin dan sebagai pencetus setan ya. Ini melakukan cara untuk menjerumuskan kita agar agama kita rusak. Pertama dari depan. Insya Allah pertemuan berikutnya dari belakang, kanan dan kiri. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita agar kita selamat dari syubhat dan syahwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.